Nah, jika kita simpulkan, maka ada beberapa poin siswa bagaimana yang akan mendapatkan nilai rapot yang maksimal menurut para guru ini. Halo Sobat Top 10. Untuk kebutuhan lolos PTN yang memakai instrumen nilai rapot seperti SNMPTN, SPAN-PTKIN, SNMPN, dan semacamnya, menurut saya inilah strategi paling fundamental, mendasar, dan sangat menentukan. Dengan suksesnya langkah ini, jalan menuju PTN auto lebih terbuka dan kesempatan lolos menjadi lebih besar. Saya akan kasih tips praktis, aplikatif, dan ampuh untuk mendapatkan nilai rapot yang maksimal di masa pandemi ini, langsung dari penuturan para guru mata pelajaran SMA. Simak, pahami, dan langsung praktikkan. Nilai tertinggi akan benar-benar kamu dapatkan dan lolos SNMPTN bukan lagi sekedar mimpi. Oh iya, buat kamu yang baru aja mampir ke sini, channel ini membahas info, tips, dan strategi menuju PTN. Jika channel ini cocok denganmu, subscribe, getarin loncengnya, share, like, dan komen. Saya juga berbagi informasi seputar PTN tiap hari via Instagram menuju PTN. Silahkan di follow. Dan untuk keseharian saya bisa follow Instagram Syaikuna. Saat ini Sobat Top 10 berada di kelas menuju PTN, sebuah program 96 seri video yang saling terkait untuk kebutuhan kamu lolos PTN 2021. Video kelas menuju PTN lengkap, silahkan cek playlist ini agar infomu lengkap dan strategimu mantul. Untuk menyajikan konten ini, awalnya saya mengajukan pertanyaan kepada para guru dengan pertanyaan tunggal ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, mohon izin bertanya, di masa pandemi di mana sekolah masih dilakukan secara daring atau online, Bapak Ibu akan memberikan nilai kepada siswa lebih tinggi daripada siswa lainnya jika mereka melakukan apa? Seorang guru kimia memberikan jawabannya, yang rajin mengerjakan tugas, benar sekaligus tepat waktu, atau jauh sebelum deadline. Belum puas atas jawaban itu, saya kemudian bertanya kembali, andai ada 10 siswa atau siswi yang memenuhi kualifikasi itu, siapa yang akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang lain? Beliau menjawab, kimia itu bukan sekedar menilai hasil, tapi yang lebih penting dari itu adalah prosesnya. Saya bisa melihat loh siapa yang original dan siapa yang menyontek. Mengerjakan dengan kaidah proses, hasil, dan waktu pengumpulannya. Merekalah yang akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang lain. Beda dengan guru kimia, guru biologi dengan pertanyaan yang sama, inilah jawaban dari beliau. Beliau mengatakan untuk mendapatkan nilai tinggi harus rajin mengikuti daring atau online, gak pernah absen, rajin mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Pertimbangan lainnya bisa dilihat dari keaktifan saat berinteraksi, antusiasme, ekspresi wajah, dan juga saya kuatkan dengan beberapa pertanyaan secara spontan untuk saya pastikan pemahaman anak itu. Menampilkan wajah saat online itu merupakan kewajiban ya, jika tidak menampilkan dianggap tidak masuk. Bagaimana dengan guru matematika? Tugas tepat waktu, adanya interaksi saat live. Tidak kalah penting adalah mengumpulkan tugas tepat waktu lebih dulu daripada yang lain. Ditulis tangan dan tulisannya sendiri. Terkadang saya juga memberikan soal untuk dijawab secara live, itu adalah poin tambahan katanya. Di luar mata pelajaran eksak, saya juga bertanya kepada guru-guru non-eksak seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geografi, dan juga ekonomi. Ada guru yang bertipe benar-benar memanfaatkan penilaian saat live ya, saat kegiatan pembelajaran online baik lewat Google Meet maupun Zoom. Misalkan seorang guru sosiologi, mereka itu lebih suka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berupa diskusi. Lalu siapa yang lebih aktif, merekalah yang akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang lain. Khusus guru sosiologi ini saya juga bertanya balik ya, bagaimana dengan siswa yang cenderung pendiam? Apakah nilainya auto rendah ya? Karena setiap orang itu atau setiap anak mempunyai tipe kecakapan yang berbeda-beda. Beliau menjawab, disinilah tugas saya fungsikan, namun bukan berupa pertanyaan, melainkan studi kasus. Siapa yang bisa membuat solusi dengan bahasa yang runtut, merekalah yang berhak mendapatkan nilai lebih daripada yang lain. Guru non-eksak lainnya ternyata lebih menekankan pada attitude ya, yang ditunjukkan dengan kesiapan mereka mengikuti pembelajaran online. Kerapian, wajah yang antusias ya, aktif bertanya hingga memberi masukan saat live. Nah, jika kita simpulkan, maka ada beberapa poin siswa bagaimana yang akan mendapatkan nilai rapot yang maksimal menurut para guru ini. Setidaknya lakukan 6 hal ini relatif terhadap mata pelajaran apapun. Yang pertama,
Rajin itu memang pangkal pandai. Jadi rajin mengumpulkan tugas tepat pada waktunya atau justru lebih dulu daripada yang lain. 2. Kedepankan proses dalam mengerjakan tugas, bukan sekedar hasilnya saja. 3. Hindari menyontek ya, dan jawablah tugas yang dikerjakan sesuai petunjuk, apakah ditulis atau diketik. Ini adalah senjata utama jika model pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan cara penugasan seperti ini. 4 adalah attitude, yaitu antusiasme, ekspresi wajah yang menampakkan kesungguhan, tampil rapi, senyum, dan mengesankan kesopanan. 5. Selalu tampilkan wajah saat meet atau pelajaran online ya, dan kamu silakan join lebih awal. Itu adalah kesan yang positif. 6. Siapkan pertanyaan, jawaban pada setiap kesempatan interaktif. Ini adalah modal kuat bagi teman-teman yang mengikuti pembelajaran secara online. Keenam hal ini menurut saya relatif lebih simpel ya untuk dilakukan para siswa. Guru bahkan tidak menilai hasil, tapi lebih pada prosesmu. Jika ada hasil tanpa proses dan ada proses tapi hasilnya salah, guru akan memberikan nilai lebih pada kasus yang kedua. Nah, ini yang penting. Jika apa yang kita impikan adalah SNMPTN, maka jangan malas berproses. Ingat ya, kakak kelas kalian yang telah di PTN itu lebih memilih berproses di antara mereka yang terus mengeluh. Itulah pembedanya. Aktif dan rajin itulah solusi yang akan membedakanmu dari yang lain. Jika kamu bertanya, tapi kan. Nah, yang belum puas silakan tulis aja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara solutif, bukan hanya sekedar mengeluh tanpa jalan keluar. Kalau ditanya ya, siswa dan guru semuanya pasti ingin pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Terlepas dari itu semua, solusi dari segala keterbatasan ini adalah 6 hal yang sudah kita paparkan sekarang. Saya mengabarkan, Anda yang menentukan. Silakan Anda coba, silakan Anda ikuti dan praktekkan. Saya yakin nilai Anda akan maksimal ya, rapotmu nilainya akan maksimal dan nanti hasilnya akan dituai atau dipetik setelahnya. Dengan memperoleh nilai yang bagus pada rapot-rapot yang kamu miliki ya, terserah mata pelajaran apapun, maka kesempatan untuk lolos SNMPTN maupun jalur lain yang menggunakan instrumen rapot akan menjadi lebih besar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Ingat sobat semua, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah. Sampai ketemu lagi.